Bab 56. Sayang, HP kamu di mana? Adalah pertanyaan Brian saat melihat istrinya sedang berkutat dengan peralatan di dapur untuk menyiapkan sarapan. Di mana ya? Clara berpikir sejenak. Di kamar kayaknya di atas meja rias. Kenapa bang? Clara bertanya tanpa mengalihkan pandangannya pada suaminya. Enggak apa-apa, kamu belum ngecek HP ya? Belum, dari kemarin sore nggak pegang HP, ada apa sih sayang? Meski begitu penasaran, Clara tidak bisa meninggalkan aktivitasnya saat ini. Ya udah, nanti cek kalau kamu udah nggak sibuk lagi. Bukannya menjawab, lelaki itu malah membuat istrinya semakin penasaran. Maka, setelah menyajikan makanan di atas meja, dan menyelesaikan urusannya di dapur, Clara pun segera melangkah cepat menuju kamarnya untuk mengambil ponsel miliknya. Mau kemana sayang? Temani abang makan, jangan kemana-mana. Titah lelaki itu. Tapi, tidak membuat langkah Clara terhenti. Sebentar, bang. Benar, hanya sekitar 2 menit, Clara sudah kembali dengan membawa ponsel di tangannya. Duduk kembali dengan mata yang masih tertuju pada layar ponsel. Rafha belum bangun juga, tanya Brian. Belum, bang, ini uang belanja setahun ya. Clara merasa takjub dengan apa yang ia lihat di layar ponselnya. Mendapat SMS banking dari bank yang ia gunakan menunjukkan transferan masuk senilai 50 juta dari rekening Brian. Kamu baru cek? Udah dari kemarin abang kirim. Iya, baru lihat HP. Bukan, itu bukan uang belanja, itu buat kamu. Terserah mau kamu pakai buat beli apa. Hah, serius bang? Banyak banget ini, yang abang kasih bulan lalu juga masih sisa banyak kok. Clara tidak tahan untuk tidak tersenyum. Ia menerima uang sebanyak itu dari sang suami terlebih diperbolehkan untuk digunakan sesukanya. Iya, kado ulang tahun. Abang nggak tahu mau beli apa buat kamu, maaf ya cuma bisa kasih kamu segitu, jawabnya jujur. Kemudian Clara segera bangkit dari duduknya dan mengalungkan kedua tangannya ke leher Brian. Mengecup pipinya berulang kali hingga lelaki itu merasa kegelian. Kalau udah kayak gini aja baru suaminya disayang-sayang. Clara tertawa kemudian, enggak gitu loh, kan biasanya disayang juga, makasih ya abang. Ini kebanyakan malah, yang penting ini, halalkan. Clara menahan senyum saat mengatakan itu. Mata Brian membulat mendengar pertanyaan sang istri. Ya halal dong, itu sebagian hasil dari kafe bulan kemarin. Kalau kamu pakai untuk traktir atau beli kado buat cowok lain, jadinya haram. Saat mengatakan itu, wajah Brian terlihat serius dan tanpa ekspresi. Clara mencibir mendengar itu, bisa-bisanya Brian berpikiran seperti itu padanya. Rencananya, mau bantuin Rian buat beli isi seserahan, jawabnya. Rian, adik laki-laki Clara satu-satunya akan segera melangsungkan pernikahan sekitar 2 bulan lagi. Boleh-boleh, jawab Brian, kalau kurang, bilang, lanjutnya. Enggak bang, ini, udah lebih dari cukup. Clara mengukir senyum di wajahnya. Ya udah, abang pergi ya, mau tahu nggak pulangnya jam berapa? Setelah menyelesaikan sarapannya, Brian bangun dari duduk, dan menuju ke pintu utama. Clara mengikutinya dan kemudian bersalaman seperti biasa. Tak lupa Brian mendaratkan ciuman di keningnya. Enggak mau nanya-nanya lagi, terserah abang aja mau pulang jam berapa, asal pulangnya ke sini, jangan ke tempat lain. Brian tersenyum mendengar jawaban Clara kemudian mengacak-ngacak rambut istrinya itu karena gemas. Pintu dikunci. Titahnya. Iya bang. Abang perhatiin, kamu akhir-akhir ini udah jarang banget ya minum susu hamil. Bosan bang? Lagian gak apa-apa kok kalau nggak minum asalkan gizi lain terpenuhi. Jelas Clara sambil berdiri di ambang pintu. Tahu dari mana kamu? Dari Google. Emang paling bisa ya? Clara melambaikan tangannya saat lelaki itu akan melajukan mobilnya, setelah benar-benar pergi. Clara masuk ke dalam, tak lupa ia mengunci pintu. Mama,
teriak Rafha dari depan pintu kamar. Ia pun setengah berlari untuk menghampiri putranya itu yang sedang mengucek-ngucek matanya. Iya sayang, kamu kenapa? Jangan nangis, Mama di sini. Clara menggendong bocah berusia 2,5 tahun itu, kemudian membawanya duduk di sofa. Lindu sama ECH, Mama, kapan kita ke Ma ECH? Mendengar itu, Clara tersenyum. Ternyata Rafha merindukan sepupunya Ayesha yang akrab dipanggil ECH. Memang sudah hampir 1 bulan mereka tidak bertemu dan bermain bersama. Nanti kita ke rumah ECH ya, tapi, bilang sama Papa dulu, kalau dibolehin, nanti kita ke sana, oke? Rafha mengangguk tanda setuju. Clara pun segera ke dapur untuk menyiapkan Rafha sebotol susu seperti biasa. Setelahnya, ia pun mengambil ponsel untuk menghubungi Brian meminta izin pergi ke rumah Nadia. Kenapa lagi, sayang? Baru 15 menit abang ninggalin rumah, kamunya udah kangen aja. Kalimat yang keluar dari mulut Brian saat panggilan sudah tersambung. Bukan, Bang, mau minta izin. Izin, mau kemana? Ke rumah Kak Nadia, tadi, bangun tidur Rafha nangis, bilang rindu ECH, Clara menjelaskan. Gitu ya, naik taksi. Ya iyalah Bang, gimana boleh ya? Ya udah boleh, tapi hati-hati. Nanti kalau udah nyampe sana kabarin abang ya sayang. Iya Bang, makasih atas izinnya. Panggilan pun berakhir, Clara pun bersiap-siap, tapi sebelumnya, ia juga menghubungi Nadia untuk mengabarinya bahwa mereka berdua akan datang ke rumahnya. Tentu saja disambut Nadia dengan senang hati. Sesuai dengan yang Clara katakan tadi pada suaminya, dengan menggunakan taksi Clara dan Rafha pun tiba di rumah Nadia, kakak iparnya itu sudah menunggu mereka di teras rumah. Ya ampun Bumil, menyambut kedatangan Clara dengan riang, sehat Kak? Tanya Clara saat mereka sudah menukar pelukan. Ya kayak gini, sehat badan kadang nggak sehat pikiran, jawabnya. Clara mengerutkan dahinya mendengar pernyataan itu, tapi Clara terlalu sungkan untuk bertanya. Hai ganteng, ayo kita masuk. Ecanya di dalam, Rafha menyambut uluran tangan Nadia. Hai Bunda, jawab Rafha. Bunda adalah panggilan Rafha untuk Nadia, karena ia mengikuti ECH yang memanggil ibunya dengan sebutan Bunda. Rafha berlari saat melihat ECH yang tengah bermain gadget di ruang TV. Mereka berdua pun saling berbicara, entahlah apa yang mereka bahas, obrolan anak kecil. Clara, aku nggak masak loh, nanti kita makan siang di luar aja, gimana? Ajak Nadia. Clara duduk di sofa, disusul oleh Nadia. Boleh Kak? Jawab Clara. Aku juga lagi libur hari ini, saudaranya ada yang nikah, lanjut Nadia lagi. Iya Kak. Berbeda dengan Clara yang masih bisa mandiri tanpa asisten rumah tangga, Nadia sudah mengandalkan seorang jasa art saat sejak sebelum Ayesha lahir. 1 jam berlalu, dan sudah mendekati jam makan siang, mereka pun memutuskan untuk pergi makan di salah satu mall terdekat. Nadia terlihat sedang fokus menyetir, Clara duduk tepat di samping kemudi, sementara Rafha dan Ayesha di kursi belakang. Dua bocah itu terlihat senang karena pergi jalan-jalan bersama. Tiba-tiba, suara decitan ban mobil dan aspal yang bergesek terdengar. Disebabkan oleh Nadia yang menginjak rem secara tiba-tiba. Ya Allah Kak, hati-hati. Seru Clara dan langsung menoleh ke belakang memastikan keadaan anak-anak mereka. Kalian enggak apa-apa, kan? Clara memastikan, enggak apa-apa Mama. Ya udah duduk lagi, titah Clara pada mereka. Sementara Nadia sejak tadi sudah menepikan mobilnya. Mengatur napas karena masih shock hampir menabrak salah satu pengendara motor yang ada di jalan. Kak, kamu nggak apa-apa. Clara memegang pundak Nadia. Kayaknya aku lupa sesuatu Clara, ucapnya kemudian meraih ponsel dari dalam tasnya. Lupa apa Kak? Ada yang ketinggalan. Aku lupa ngabarin suami aku, lupa minta izin kalau mau keluar rumah, makanya hampir kualat tadi, ya Allah, ucap Nadia dengan jari yang masih sedikit gemetaran,
ia mulai melakukan panggilan telepon pada suaminya. Oh, Clara diam sejenak, ia pun baru ingat untuk mengabari Brian bahwa mereka akan pergi makan di luar. Karena tadi, ia hanya meminta izin hanya untuk pergi ke rumah Nadia saja. Clara pun mengambil ponselnya, mengabari sang suami melalui pesan singkat. Tanda pisah 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 tanda pisah. Mereka tiba di mall tujuan mereka tadi, karena memang sudah jam makan siang maka Nadia dan Clara langsung masuk ke salah satu restoran yang ada di sana. Setelah memesan makanan sesuai selera masing-masing, mereka berbincang-bincang kecil perihal rumah tangga mereka masing-masing. Sendu dapat terlihat dari wajah Nadia yang bercerita tentang suaminya yang selalu mengutamakan pekerjaan, terlebih kesehatan papa mereka yang terus menurun membuat Caesar dipercayakan penuh memegang perusahaan yang sudah dirintis bahkan sejak mereka belum ada. Tapi, Nadia tak mau egois. Ia paham meski harus memendam rasa kecewa di hatinya yang tak bisa ia ungkapkan pada sang suami. Bahkan pernah tuh ya 2 minggu berturut-turut, tiap weekend enggak pernah di rumah. Kamu bisa bayangin gak gimana kecewanya si HH yang udah dijanjiin pergi jalan-jalan, tapi ternyata gagal, tutur Nadia sambil memegang keningnya. Kak, mungkin kita hampir sama, tapi aku enggak terlalu ambil pusing. Yah meski Bang Brian weekend di rumah, tapi dia kebanyakan di ruang kerjanya. Aku nggak bisa apa-apa kalau itu menyangkut kerjaannya. Jelas Clara. Perasaan Nadia sedikit lega setelah bercerita sedikit kepada Clara tentang hal yang ia alami. Dari kejauhan, berjarak sekitar 10 meter di dalam restoran yang sama, ada yang sedang menatap dan memperhatikan mereka. 3 orang perempuan yang sedang berbincang tiba-tiba mengalihkan pandangannya pada mereka berdua. Kalian mau tahu nggak cewek yang berhijab itu siapa? Ujar seseorang kepada 2 temannya. Itu, yang bareng 2 anak kecil. Salah satu temannya memastikan dan dijawab anggukan oleh wanita itu, siapa emangnya? Istrinya Brian, sahut Tisya pada kedua temannya. Wow, ternyata dia yang udah menggagalkan kalian ke pelaminan. Iya, tapi kan sekarang udah ada jalan dan jodoh masing-masing. Tisya menggaruk pelipisnya sambil masih menatap ke arah Clara dan Nadia yang tengah berbincang. Ya udahlah nggak usah dibahas, lagian tadi aku cuma mau ngasih tahu kalian aja, karena kalian penasaran, kebetulan ketemu di sini, ujar Tisya yang ingin mengalihkan pembicaraan. Tapi tetap aja Sya, dia yang salah. Aku yakin selama 2 bulan pernikahan yang mereka janjikan itu, tuh perempuan pasti terus berusaha buat ngegoda Brian supaya nggak tega buat ceraikan dia. Udah ah. Kenapa kalian yang pada emosi sih? Aku gemes anak cowok itu aku yakin pasti anak mereka. Mukanya asli papanya banget. Tisya terus menatap Rafha dari kejauhan. Pikiran-pikiran bayangan masa lalu pun muncul. Berandai-andai jika saja itu adalah anak mereka. Iya Sya, Brian banget mukanya. Kamu sabar ya, semoga promilnya berhasil. Seru Amanda. Tisya tertawa sejenak. Amin. Tapi gimana mau berhasil kalau bikinnya aja jarang. Tanda pisah 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 tanda pisah. Hei, dasar orang ketiga. Clara menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan untuk siapa kalimat itu dilontarkan. Jari jemarinya masih menikmati air yang keluar dari keran di wastafel tempat mencuci tangan yang khusus disediakan di restoran itu. Tapi, saat menyadari tidak ada orang lain di sekitarnya, ia meyakini bahwa kalimat yang dikeluarkan wanita di sampingnya barusan adalah untuk dirinya. Mbak ngomong sama saya, tanya Clara memastikan. Iya, emang ada orang lain di sini. Kamu nyadar nggak sih udah ngerebut calon suami orang, sampai bikin sahabat kita terpuruk lama. Clara mengerutkan keningnya, mencoba untuk mencerna setiap kata yang keluar dari mulut perempuan asing di sampingnya. Mbak salah orang kali. Clara tak mau ambil pusing, ia memilih pergi. Tunggu, titah perempuan itu, Clara menghentikan langkahnya. Ini orang mau apa sebenarnya? Pelakor emang gitu,
Udah ngerebut yang gak merasa bersalah, lanjutnya. Clara menghela napas kasar, sudah paham kemana arah pembicaraan ini. Nggak ada yang pelakor di sini, saya bukan pelakor dan juga bukan orang ketiga, semua yang kami alami udah menjadi takdir. Dan mungkin, sahabat mbaknya aja kali yang kurang beruntung, entah dari mana Clara memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Clara tidak merasa menjadi pelakor atau orang ketiga, karena ia tidak pernah merebut seseorang dari siapapun, semua berjalan alami begitu saja. Dan bagaimanapun, Clara adalah pemenang saat ini. Karena yang sedang dibahas perempuan di sampingnya ini adalah hanya kepingan masa lalu. Lagian, kan, kami udah punya kehidupan masing-masing, masalah sama mbaknya apa ya? Sahabat mbaknya juga udah punya suami, kan? Lanjut Clara sambil menatap tajam ke arah Amel, salah satu teman dekat Tisya. Emang dasar nggak tahu diri, kamunya aja yang nggak tahu gimana dulu cintanya Brian sama Tisya, gimana dia ngejar-ngejar Tisya dan susah payah dapatin hatinya. Maaf saya nggak mau tahu, itu bukan urusan saya, yang jelas sekarang rumah tangga kami sangat bahagia. Clara sedikit meninggikan nada bicaranya, dan berjalan cepat meninggalkan perempuan itu. Sambil berjalan kembali menuju mejanya, napas Clara berderu cepat menahan emosi mendengar setiap kalimat dari perempuan yang menurutnya aneh tadi. Mama lama banget, seru Rafha saat melihat mamanya sudah kembali. Iya, Mama ketemu orang gila tadi, jawab Clara asal. Hah, emang di mall gini ada orang gila, Ra? Itu bukannya teman kamu. Ngobrolnya lama banget, sahut Nadia. Clara menceritakan semua yang ia alami saat sedang mencuci tangan tadi. Nadia mendengar dengan saksama dan mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut restoran. Oh mereka di sana? Itu ada Tisya. Pantes aja, Nadia mengarahkan wajahnya ke arah sudut kanan tepat di mana Tisya dan teman-temannya berada. Clara tidak mau melihat kemana arah yang dimaksud Nadia. Ya udahlah kak, biarin aja. Clara masih menahan emosinya, tapi juga tidak mau terlalu ambil pusing. Lagian aneh ya, udah berlalu hampir 3 tahun, kok masih aja perlu dipermasalahkan. Ya udah nggak usah terlalu dipikirin Ra, nggak penting. Kamu fokus aja sama suami dan anak kamu, dan sebentar lagi menyambut anak kedua. Nadia mencoba menenangkan Clara. Clara tersenyum mendengar nasihat Nadia, memang benar, ia tak perlu terpengaruh dengan orang lain yang tidak penting. Masa lalu biarlah tertinggal, sekarang saatnya menatap masa depan. Pikirnya. Brian sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Caesar Nadia untuk menjemput istri dan anaknya di sana. Siang tadi, Brian mengatakan bahwa Clara menunggu di sana saja, agar tidak perlu pulang menggunakan taksi lagi. Tepat pukul 5:30 sore, Brian tiba di rumah kakaknya. Lelaki itu terlambat 1 jam, dari waktu yang ia janjikan pada istrinya. Ia sudah siap untuk menghadapi istrinya jika wanita hamil itu akan mengomel nantinya karena keterlambatannya. Brian turun dari mobil, dan secara bersamaan mobil yang sangat familiar juga memasuki perkarangan rumah itu. Caesar juga tiba di rumah saat itu. Bang, panggilnya saat lelaki yang berusia 3 tahun di atasnya itu sudah turun dari mobil. Kamu, tumben di sini. Sejenak, mereka bertukar pelukan. Ya mungkin sudah sekitar 1 bulan mereka tidak bertemu meski tinggal di kota yang sama. Kesibukan masing-masing yang membuat mereka sangat jarang bertemu. Iya, jemput Clara dan Rafha dari pagi mereka di sini, jawabnya. Oh iya, ayo masuk. Berjalan beriringan menuju pintu masuk, Assalamualaikum, ucap keduanya bersamaan. Waalaikumsalam, tumben pulang cepat, Nadia segera menyambut suaminya, mengambil alih tas yang sedang dipegang Caesar. Jadi kamu nggak senang aku pulang cepat? Ya senanglah. Clara di mana, Kak? Tanya Brian saat melihat tidak ada istri ataupun anaknya di sana. Rasa khawatir pun menghampirinya, khawatir jika istrinya itu sudah pulang duluan karena tidak sabar menunggu kedatangannya. Ada di kamar tamu, Rafha tidur. Bernapas lega, aku izin masuk ke sana ya,
Ucap Brian sambil berlalu tujuannya adalah kamar di mana istri dan anaknya berada. Iya, silahkan. Clara terlihat sedang menepuk-nepuk pelan pundak putranya yang sedang tertidur lelap. Sejak 1 jam yang lalu, Rafha sedikit rewel. Mungkin karena mengantuk dan jadwal tidur siangnya terganggu karena mereka sedang berada di luar rumah. Dengan tatapan kosong, Clara memandangi langit sore melalui kaca jendela kamar itu. Pikirannya masih terganggu oleh ucapan perempuan asing yang ia temui di restoran siang tadi. Lamunannya teralihkan saat mendengar suara kenop pintu yang dibuka, seulas senyum terukir di bibirnya melihat siapa yang masuk. Tidur, tanya Brian sambil menunjuk ke arah Rafha. Clara hanya mengangguk, tanpa bersuara. Mau pulang sekarang? Tanya Brian yang kini duduk tepat di samping istrinya berbaring.